sebagai MC dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad ya. Saya saya Karin. Baik, untuk mempersingkat acara mungkin kita mulai saja ke daerah yang pertama. Yang akan disampaikan oleh Rapsani. Nama saya akan menjelaskan tentang daerah Jepara. Yang pertama dari interior ada kerajinan ukiran dinding khas Jepara. Yang kedua yang eksterior ada patung ukiran kayu khas Jepara. Next. Sejarahnya ada ukiran dinding Jepara berkembang pada masa kerajaan Majapahit, berkembang pesat pada zaman Raden Ajeng ini. Industri ukir didukung oleh masyarakat. Patung ukir kayu Jepara berasal dari tradisi ukir turun-temurun masyarakat Jepara. Dulu dipergunakan untuk hiasan rumah, bangsawan, dan tempat ibadah. Fungsinya, yang pertama dari interior, ukiran dinding Jepara berfungsi memperindah interior rumah. Yang eksterior, patung ukir kayu Jepara berfungsi sebagai dekorasi seni ukir. Yang keunggulan, ukiran dinding khas Jepara sangat halus dan detail. Dan patung ukir kayu Jepara detailnya rapi dan realistis. Ciri-cirinya, yang interior, ukiran dinding kayu jati, motifnya flora, ukiran halus dan detail. Yang eksterior, kayunya solid, bentuk tokoh atau dewa, nilai seninya unggul. Oke, terima kasih kepada Rapsat. Untuk daerah selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Leti. Bali ada interior dan eksterior. Interior ini kerajinannya lampu ukir khas Bali dan eksteriornya patung batu tanam Bali. Next. Nah, sejarahnya lampu ukir Bali ini berasal dari tradisi seni ukir Bali yang berkembang dari seni rupa dan kerajaan patung Bali. Berkaitan dengan agama Hindu, Bali digunakan sejak dulu sebagai penjaga pura dan rumah. Fungsinya ini interior lampu ukir Bali, fungsinya penerangan dan hiasan ruangan. Eksterior patung batu tanam Bali, fungsinya dekorasi taman dan simbol spiritual. Yaitu ciri-ciri eksterior lampu ukir. Ciri-cirinya itu kayu. Yang kedua motif Bali dan artistik. Eksteriornya patung tanam, batu padas. Yang kedua tokoh atau dewa, dan ketiga detail khas Bali. Keunggulannya lampu ukir artistik, motif dan cahaya dekoratif, sedangkan patung tanaman Bali yang pertama detail, yang kedua cocok dekorasi, dan yang terakhir yaitu motif spiritual. Oke, terima kasih kepada Leti. Selanjutnya, kerajinan dari daerah Sumba akan disampaikan oleh Karin. Berikut ini ada gambar tenun ikat Sumba dan patung batu megalitik. Sejarah tenun ikat Sumba. Tenun ikat Sumba sudah ada sejak zaman nenek moyang sebagai pakaian adat. Dan simbol status motifnya berkaitan dengan kepercayaan kerapu. Selanjutnya ada patung batu megalitik yang berasal dari tradisi megalitik kuno, digunakan untuk penghormatan leluhur dan ukur adat. Fungsinya yang interior
tenun ikat Sumba. Fungsinya hiasan rumah dan pakaian adat. Selanjutnya eksterior patung batu megalitik, fungsinya simbol leluhur dan dekorasi luar. Selanjutnya ada ciri-ciri interior tenun ikat. Ciri-cirinya yaitu tenun ikat tradis, motif hewan, dan warna alami. Kemudian ada eksterior patung megalitik. Ciri-cirinya itu batu besar, bentuk leluhur, dan diletakkan di luar. Keunggulannya tenun ikat yaitu keunggulannya motifnya unik dan filosofis, warnanya alami, buatan tangan tradisional. Selanjutnya ada patung megalitik. Keunggulannya yaitu nilai sejarahnya tinggi, kuat, dan tahan cuaca, dan simbol budaya. Oke, terima kasih kepada Karin yang telah menyampaikan materi kerajinan dari Sumba. Selanjutnya ada kerajinan dari Sumatera. Materi ini akan disampaikan oleh Jihan. Berikut ada dari Sumatera, yaitu ada kasar Aceh. Dari interiornya dan eksteriornya adalah kue Palembang. Sejarahnya, kain kasar Aceh berkembang dari budaya kerajaan Aceh dan pengaruh Islam, dipakai dalam upacara adat dan pelaminan. Kemudian lakuer Palembang eksteriornya muncul sejak masa Kesultanan Palembang dan dipengaruhi budaya Tiongkok dan Melayu. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya interior kain kasar Aceh adalah berfungsi sebagai hiasan rumah dan perlengkapan upacara adat. Kemudian eksteriornya adalah kuer Palembang, berfungsi sebagai dekorasi perabotan dan wadah hias. Kemudian ada ciri-cirinya. Interior kasar Aceh memiliki ciri sulam benang emas, motif geometris dan floral, dan juga memiliki warna mencolok. Kemudian ada eksteriornya lakuer Palembang. Kayu berlapis lakuer berwarna merah dan emas serta memiliki motif bunga yang khas. Kemudian ada keunggulannya. Kain kasar sulaman emas mewah bermotif Aceh, cocok untuk dekorasi adat. Kemudian lakuer Palembang, warna merah emas elegan serta gelap dan tahan lama, bermotif khas Palembang. Oke, untuk materi kerajinan yang terakhir, kerajinan dari Kalimantan akan disampaikan oleh Dean. Yang pertama ada serai. Sok. Dari Kalimantan, yang pertama ada kerajinan Seraung Dayak, yang kedua Ampat Kaum Dayak. Next. Sejarahnya, Seraung berasal dari budaya Dayak sebagai penutup kepala tradisional. Awalnya dipakai saat bekerja di ladang dan upacara adat. Sekarang juga jadi hiasan interior bernilai budaya. Ampat Kaum sudah ada sejak kepercayaan leluhur Dayak kuno. Dipakai sebagai patung penjaga kampung dan simbol roh nenek moyang. Fungsinya interior Seraung Dayak, fungsi hiasan dinding dan simbol budaya. Eksterior Dayak, fungsinya patung penjaga kampung dan simbol perlindungan. Cirinya interior Seraung nyaman, eksterior mempatong berbentuk dipasang di luar rumah, simbol-simbol pelindung. Keunggulannya Seraung motif etnik khas dan ringan dan unik. Nilai budaya tinggi, mempotong, makna spiritual dan simbol perlindungan. Ukiran khas tradisional, kuat dan tahan lama. Jihan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.